Selaras dengan British Broadcasting News 2018, lonjakan eskalasi penindasan terhadap etnis Rohingya menyebabkan lebih dari 700.000 warganya melakukan migrasi ke negara-negara bagian Asia seperti Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Permasalahan regional ini berdampak pada stabilitas keamanan kawasan Asia yang memunculkan dilema antara perlindungan kemanusiaan dan tantangan keamanan akibat migrasi lintas batas. Sebagai institusi internasional, UNHCR memiliki peran krusial dalam menangani kasus ini. The creation of UNHCR to find solutions for refugees, people who were displaced because of the second. Lantas, bagaimanakah efektivitas peran UNHCR dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan di tengah krisis kemanusiaan etnis Rohingya? Sejak diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, terjadi pencabutan status kewarganegaraan etnis Rohingya. Permasalahan ini menciptakan kelompok stateless dan melanggengkan kekerasan, pembatasan akses publik, serta operasi militer yang memaksa ratusan ribu korban melarikan diri. Kondisi ini mendesak intervensi dari lembaga internasional, khususnya United Nations High Commissioner for Refugees, untuk menjalankan perlindungan pengungsi. Melalui kacamata Cliff Archer, dalam menjalankan mandatnya sebagai organisasi internasional, UNHCR berperan sebagai arena, instrumen, dan aktor independen dalam sistem internasional. Menjadi organisasi internasional, tentunya kami memiliki peran sebagai arena bagi negara-negara di dunia untuk dapat membahas dan juga mengkoordinasikan terkait dengan pengungsi. Hal ini tentunya sejalan dengan fungsi kreatif kita di UNHCR. Dan tentunya salah satu program kami adalah Joint Response Plan di Cox's Bazar yang merupakan ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintahan Bangladesh dan juga International Organization of Migration dan tentunya dengan lembaga-lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang lainnya. Selanjutnya, kami turut berperan menjadi instrumen bagi negara untuk mengelola isu kemanusiaan lintas batas. Dalam hal ini, kami diandalkan untuk menggantikan negara-negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dalam menjalankan fungsi perlindungan realisasi dan juga penentuan status pengungsi etnis Rohingya melalui Refugee Status Determination. Untuk itu sebelumnya, apakah ada program dari UNHCR yang berperan sebagai instrumen yang bersentuhan langsung dengan pengungsi dari etnis Rohingya itu sendiri? Tentu saja, kami menciptakan community focal points di Malaysia, yang dimana hal ini merupakan sebagai perpanjangan tangan dalam memberikan edukasi HAM untuk mencegah eksploitasi dan juga perdagangan manusia. Dan kami juga melakukan pendataan biometrik di Bangladesh. Tentunya, hal ini menjadi bentuk realisasi kami dalam menjalankan fungsi operasional. Lalu, bagaimana cara UNHCR ini dapat melindungi hak-hak para pengungsi etnis Rohingya? Untuk hal tersebut, kami menjalankan peran sebagai aktor independen yang tentunya memiliki mandat tersendiri dalam melindungi hak-hak para pengungsi nantinya. Hal ini kami jalankan dengan mendesak negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi etnis Rohingya untuk mematuhi prinsip non-refoulement agar tidak memulangkan etnis Rohingya ini ke negara asalnya, meskipun terdapat tekanan domestik dan juga kekhawatiran keamanan. Hal ini menjadi bagian dari realisasi fungsi normatif kami untuk menegakkan norma hukum pengungsi internasional. Namun sayangnya, di balik setiap upaya yang dikerahkan, ketidakterlibatan negara tujuan para pengungsi dalam meratifikasi Konvensi 1951 menjadi sebuah tantangan nyata. Tanpa kerangka nasional yang berbasis konvensi, negara cenderung menerapkan kebijakan yang bersifat sementara, membatasi ruang gerak para pengungsi, dan bahkan berpotensi merugikan posisi dan perlindungan mereka. Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tidak hanya berdampak pada penderitaan individu, tetapi juga menciptakan implikasi yang serius bagi keamanan kawasan.
Kekerasan fisik mendorong peningkatan migrasi irreguler, penyeludupan manusia, serta aktivitas kriminal lintas batas. Selaras dengan Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional menyatakan bahwa kondisi camp yang padat, kurangnya sumber daya, dan tidak terlindungi berpotensi memicu ketegangan sosial antara para pengungsi dengan masyarakat tuan rumah. Sehingga hal ini memperbesar risiko radikalisasi dan menciptakan instabilitas keamanan jangka panjang di negara-negara kawasan Asia. Keterbatasan ruang gerak yang dimiliki oleh UNHCR menciptakan perenggutan hak asasi manusia etnis Rohingya. Data dari UNHCR mencatat di tahun 2022 terjadi kekerasan fisik dan seksual di atas kapal yang memakan 348 korban termasuk anak-anak. Di sisi lain, Reuters mencatat hanya sebesar 35% dari keseluruhan total permohonan dana yang terkumpul di tahun 2025 atau sebesar 255 juta US dollar. Keterbatasan ini menciptakan adanya pemenuhan layanan kesehatan, makanan, dan pendidikan yang krusial tidak dapat dilakukan secara optimal. Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun UNHCR menjalankan mandat perlindungan, keterbatasan komitmen hukum dan kebijakan negara tujuan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keamanan kawasan. Situasi ini menegaskan institusi internasional yang berorientasi pada kedaulatan negara nyatanya menciptakan kegagalan bagi UNHCR dalam meredam implikasi keamanan regional yang disebabkan oleh krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Tidak otomatis mempengaruhi, tidak mempengaruhi, menciptakan perenggutan hak asasi, pemenuhan hak-hak krusial, pemenuhan layanan krusial seperti pendidikan, makanan, dan kesehatan yang tidak optimal dilakukan. Menciptakan kelompok stateless, kelompok kenegaraan tahun 1800 lagi. Memicu migrasi irreguler, Kemanusiaan etnis Rohingya.